Baik, dengan Cantika Intan Solihah ya? Ya, Panggilannya siapa? Caca. Caca. Caca, boleh perkenalkan diri dulu? Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang dipersilakan. Nama saya Cantika Intan Soliha. Saya graduated dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saya kebetulan lulus dari prodi Teknik Informatika, Hmm, posisi yang kamu lamar? programmer. Oh ya, Itu aja. Kayak seperti yang udah kamu sebutkan dan ada di CV juga bahwa kamu itu lulusan dari Universitas Gadjah Mada, di mana universitas itu cukup terkenal ya di Indonesia ini, dan kamu dari jurusan Teknik Informatika. Nah, apa aja sih bahasa yang udah kamu kuasai? Terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan saya selama berkuliah atau belajar di Universitas Gadjah Mada di program studi Teknik Informatika, saya menguasai bahasa Python dan PHP, yang mana saat ini juga saya sedang belajar atau menguasai software Android. Oh, Android Studio. Ya, software Oh Android iya, Studio. oke. Baik, ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Saya pengen tahu nih, biasanya kalau misal di situasi kamu lagi stuck dan otaknya tuh lagi nge-freeze, kamu gimana sih cara ngatasinnya? Karena ini kan pekerjaan yang berat kan, dan sometimes bakal ada situasi di mana otak kamu tuh nge-stuck, nge-freeze gitu. Nah, itu kamu gimana sih cara ngatasinnya? Saya biasanya kembali ke titik awal atau menelusuri di mana permasalahan titik awal permasalahan ini berasal. Dari Hmm. situ saya menelusuri di mana sih akar dari permasalahan ini yang buat otak saya tuh jadi ngestak atau ngedown gitu. Oh iya, ya, saya mengerti. Oke, coba dong ceritain, pernah nggak sih kamu tuh kayak ngerasa ngoding tuh bukan cuma sebuah pekerjaan, kayak ada rasa kepuasan sendiri mungkin? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kebetulan karena alasan awal saya untuk mengambil program studi teknik informatika ini karena kebetulan saya hobi di bidang tersebut, Oh. yang mana jadi saya tidak pernah merasa bahwa pekerjaan ini suatu beban yang berat. Hmm. Untuk kepuasan tersendiri, saya merasa puas ketika saya dapat menyelesaikan sebuah tantangan dari permasalahan yang mungkin sulit untuk diselesaikan, terutama mungkin dari permasalahan atau penyelesaian masalah tersebut dapat bermanfaat untuk orang banyak. Oh, ternyata luar biasa sekali ya Caca ini. Baik, pertanyaan selanjutnya nih. Coba nih kalau misalnya ada deadline-nya mepet banget. Nah, kamu tuh gimana sih cara buat ngatur waktu yang efisien dan tetap kinerjanya tuh terjaga gitu dengan baik? Baik, untuk ketika hal-hal tersebut terjadi, saya biasanya akan buat tabel prioritas. Jadi dari tabel prioritas itu saya bisa tahu mana sih dari deadline yang sekiranya itu paling urgent dan mana Hmm, dari deadline tersebut yang sekiranya itu harus segera diselesaikan dengan tenggat waktu yang tepat gitu. gitu. Oke. Nah, dalam pembuatan aplikasi nih mesti kan user itu pengennya yang mudah diaplikasikan ya. Terus gimana caranya kamu tuh eh buat aplikasi yang itu tuh user friendly gitu? Karena kan sebenarnya pengertian dari user friendly ini adalah penggunaan aplikasi yang mudah digunakan dan tanpa berpikir keras gitu kan. Jadi di situ dari sedikit definisi itu saya berfokus bagaimana caranya agar suatu aplikasi tersebut harus ditata dengan rapi Hmm. untuk kenyamanan pengguna. Selain itu desain yang menarik serta navigasi yang tersusun rapi juga mempengaruhi sih. Oh gitu, oke. Baik. Nah, kalau misalnya kamu kan udah buat sistem, tapi tuh klien kamu tuh nggak ngerti tentang pemrograman skema sama sekali. Itu kamu cara jelasinnya gimana ya? Baik, saya akan menjelaskan dengan konsep yang terjadi yang sekiranya relevan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya mungkin seperti ketika menjalankan konsep API yang mana konsep tersebut selalu bisa mengatakan
API itu seperti sebuah pelayan restoran yang mana pelayan restoran tersebut yang membantu kita untuk memesan makanan di dapur tanpa perlu memasak ke dapur itu sendiri. Jadi maksudnya tuh menjelaskan dengan konsep sederhana gitu ya. Ya. Kayak sepertinya pertanyaan saya cukup sampai sini aja. Oh iya, saya mau bertanya lagi nih. Satu pertanyaan lagi. Misalnya ada di situasi ibu kamu lagi sakit, tapi pekerjaan kamu tuh masih ada di gitu di kantor. Terus prioritas kamu tuh apa? Tetap saya akan memprioritaskan family atau keluarga terlebih dahulu. Akan tetapi saya tetap tidak bisa mengesampingkan profesionalitas saya serta tanggung jawab saya di tugas pekerjaan tersebut. Jadi sebisa mungkin saya tetap profesional, yang mana ketika di dalam situasi kantor saya tetap sebisa mungkin tidak mengambil atau ikut berpikir di suatu masalah yang terkait family tersebut. Iya, oke. Untuk masalah gaji, kayaknya dari pengalaman yang sudah ditulis di CV kamu ini, kalau boleh, perusahaan pantas untuk memberi 7 sampai 8 juta. Apa mau ada negosiasi? uh, Ya berdasarkan selama pengalaman saya selama ini, kebetulan memang nominal gaji yang saya terima berkisar antara 7 sampai 9 juta seperti itu. Oke, baik. Nanti itu akan saya dan tim pikirkan lagi. Oke, Kak Caca, untuk bekerja di sini siapnya kapan ya? Insya Allah, Secepatnya kah? insya Allah kapan saja siap Oke. kalau bisa secepatnya. Gitu. Kak Caca, tolong tunggu selama 2 minggu ya. Kalau misalnya 2 minggu itu belum ada informasi apa-apa, mohon maaf, Kak Caca belum bisa bekerja di sini. Oke, baik. Sebelumnya Kak Caca, terima kasih sudah melakukan interview ini dengan menceritakan segala kelebihan dan kendala yang bisa diatasi oleh Kak Caca sendiri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di tahap selanjutnya.